Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa membeli banyak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah kau belum makan malam. Mudah-mudahan solo awak sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semua Allah hormati alim ulama, sedia pandai, nenek mama, hadirin hadirat, dan godang dari Bogolau dan ketek dari Sabinamo. Insyaallah saudara dan hadir iko diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ada di antara awak iko dan sakit, yang pertama awak lakukan adalah berubah pakai ubah dokter. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat walafiat. Kalau tidak mempan pakai ubah dokter, pakai herbal. Alaikum bisyifaini, hendaklah kamu berobat dengan dua. Yang pertama al-asal, madu. Diboli madu, diminum sehari 3 kali. Sesudah seminggu dicek rumah sakit, sakit tidak hilang, bertambah penyakit baru, sakit gula. Pokoknya madunya sarang lepak iko dimasak, kurang pakai gula merah. Mudah-mudahan yang mencampur madu kok dilaknat Allah SWT. Jangan jamin, dibukakan pintu hidayah insyaallah. Amin. Baunya bau madu. Sebab apa? Sebab gula merah kok dimasaknya pakai sarang lepak, tapi sebenarnya madu oplosan. Dan sakit bukan sehat, bertambah penyakit bau, diabetes. Maka tanda madu itu asli kalau dibawa balik rumah bini awak mengamuk. Itu asli madu. Alhamdulillah, Riau ini hutan kayu tualang godang, sarang lebah banyak zaman dulu. Kinilah berubah jadi pucuk sawit, dan lebah tidak mau membuat sarang di atas pokok sawit. Akhirnya tidak ada oleh pokok kayu di Riau, lebah membuat sarang di atas gedung pustaka Suman HS di Jalan Sudirman. Beberapa tahun yang lalu nampak Abu Godang. Sebenarnya inyo mampir rumah awak atau awak yang mampir rumah ini? Awak yang mampir rumah lebah. Harimau masuk ke rumah masyarakat di Pelalawan, masuk koran. Harimau malam-malam masuk ke rumah orang di Siak, terekam CCTV. Sebetulnya harimau itu masuk ke rumah awak atau awak masuk ke rumahnya? Awak nak masuk ke rumahnya. Cuma di awak nak pandai mengurus suai ke BPN, SHM, sertifikat, seakan-akan awak laknan betul. Padahal manusia itu sangat kejam. Tapi insya Allah madu masih ada. Buktinya di Gema, di Kuntu, di hutan-hutan yang masih alhamdulillah ambola masuk bagus minuman. Ambo bersuara sama dokter Koyuk namanya. Kata dokter, Ustaz Somad
saya lihat Ustaz pergi ke sana, pergi kemari. Ustaz minum apa? Kata, oh, ya tergantung aku nanado, air putih, minum air putih. Teh manis, alhamdulillah. Jangan minum gula Ustaz. Banyak gula bengkok sakit diabetes. Jangan minum suplemen. Minum suplemen sakit gua pegang. Nah paling elok minum madu. Jangan pakai sendok bosi, pakai sendok plastik dicampur dengan air angin diminum, paling bagus, mengganti sel-sel tubuh awak yang mati. Sebenarnya waktu awak lahir itu kulit-kulit awak lah mulai mati, kulit-kulit mati, kan ada iklannya di TV, sel kulit mati. Itu bahasanya, bahasa awak darah. Kulit mati sudah, kulit mati di kepala kok, kaki ketombe. Jadi awalnya awak kalau begitu lahir sebenarnya awak kalau mulai mati, tapi nanti duit lebih banyak daripada mati sampai umur awak 40. Kalau laku umur 40 lebih banyak mati daripada hidup. Kalau mata mati buta, kalau telinga mati bokak namanya, kalau otak mati stroke namanya, kalau gigi mati umpak namanya. Malah melaku bau awak mati. Nah mungkin sebagai mana tahu ada cakap apa tadi dan memaknai ke telinga ke mata saya mohon. Kunci mendalam ceramah pokok jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung balik mati. Mudah-mudahan awak sehat walafiat. Bube rumah sakit lah, minum herbal lah, tapi ada satu cawangan belum ditempuh. Apanya? Kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, berubahlah dengan sadaqah. Ada hadisnya sahih, berubah dengan sadaqah. Ada orang Saudi Arabia sakit, ingatnya hadis berubah dengan sedekah. Poinnya ke Amerika, kisahnya ada dalam kitab, nama bukunya Sa'ah wa Sa'ah Wara'ib wa Wara'if. Kisah unik-unik yang terjadi di dunia pun. Orang Saudi kau sakit, poin ke Amerika, mau kayu diperiksa, sesudah diperiksa kata dokter, balik rumah makan loma lolok. Bapak ibu kalau pergi rumah sakit kata dokter, balik rumah makan loma lolok, itu maksudnya malaikat mau meledaki, tak ada bedanya. Akhirnya balik ke Saudi Arabia. Ini hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Ini bersedekah, sedekah. Sesudah itu dia periksa lagi ke Amerika. Wah ini lagi ke Amerika, dia periksa, kata dokter sehat walafiat. Diceritakan oleh Syekh Abu Ammar Al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah Wara'ib wa Tara'ib. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Semua Ada Saatnya. Ada saat sakit, ada saat sehat, ada saat muda, ada saat tua, ada saat hidup, ada saat mati. Buku bestseller, tebal 500 halaman. Ustaz kok tahu yang menerjemahkannya namanya Abdul Somad Iko. Oh, ujung-ujungnya jual buku Ustaz. Nah, buku kok dicetak orang Jakarta, tapi yang kau minta dapat duit kalau buku itu laku. Sebab apa? Sebab buku itu waktu aku terjemah dulu, lah aku jual lagi. Aku terjemah, aku jual lagi. Tak tahu aku bahwa aku akan viral akan datang. Kalau tahu lah aku cetak suam. Akhirnya buku itu dicetak uang sebanyak-banyaknya. Tapi aku ceritakan sebab isi buku kau bagus. Kenapa? Katanya bukan cerita, tapi kisah nyata tentang uang yang sehat dengan sedekah. Aku sampaikan hadis tentang dawu mardakum bis sedekah, berubahlah dengan sedekah.
Selesai tausiah, ambo ke parkir, doke motor, datang jamaah. Sosokan, iya Pak, ambo nggak mau ceramah buaya tentang bobek pakai sedekah tadi. Terus, apa nak komplain? Tidak percaya Pak? Saya sangat percaya Pak Ustaz. Itu semangkok saya kok hilang isi ceramah. Sedekah bukan semangkuk. Ustaz, ambo percaya dengan sedekah. Ya Ustaz bercerita tentang bobek dengan sedekah tadi. Ikut pengalaman keluarga ambo suang Ustaz. Bini ambo kok naik penyakit kista namanya. Segodang duit logam. Di dalam maaf cakap dalam rahim dia ada kista kok kanker tumor dan mesti dibuang. Jauh membuang yo mesti dihilangkan rahim. Maaf cakap rahim dompet anak itu mesti dibuang. Ibu kista di dalam rahim ibu mesti dioperasi, mesti dipotong, rahim ibu hilang. Mentau rahim hilang menangi ibu. Waktu ibu itu menangi, lakinya selanjut. Di aku saja tidak tahu bukan itu baru ngomong saja. Dan so. Ibu ikut tahu tentang hadis yang aku sampaikan tadi. Tahu maqamu bisadaqah. Inyo yakin dengan hadis itu inyo perlu sedekah. Sesudah itu dia datang lagi rumah sakit, periksa lagi ronsen, ditengok di scan, rupanya kista dan segodang kulit logam tadi mengkerutnya hilang. Dokter itu pernah ya bertanya, ibu minum apa? Tidak ada kata ibu itu. Apa dokter? Minum es teh bakar. Tidak ada minum apa? Rupanya Allah Ta'ala sedang menunjukkan mukjizat hadis itu. Akhirnya dokter menyambut ke ibu tidak perlu operasi dan tidak perlu rahimnya dibuang, tidak perlu dihilangkan sebab kistanya dah hilang. Akhirnya ibu itu pun tersenyum, lakinya pula menangis. Batal program. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kejadian yang pertama di Amerika, kejadian yang kedua di Riau, kejadian yang ketiga ada seorang ahli hadis namanya Syekh Abdurrahman Al-Mahdi. Syekh Abdurrahman Al-Samowi. Syekh Abdurrahman Al-Mahdi kok datang waktu tanya ke Indonesia, apa kalau tui apa sakit? Lama tahun-tahun tidak bisa mau sembahyang pogak, sembahyang duduk di kursi, lutui apa kau penana, lalu ke dokter, lamakan herbal, sono jauh. Kata Syekh Abdurrahman Al-Mahdi, coba amalkan hadis Nabi kok, dawu Allahu bis sadaqah. Caranya buat sumur, cari kampung dan di situ tidak ada, sulit mendapatkan air, ambil sumur. Maka dibuatlah uang dan sakit dari membuat, banyaklah uang mengambil air untuk berwudu, sembahyang, mandi, minum, makan. Akhirnya lututnya tadi sehat. Ikut 3 riwayat yang sahih tentang bau bed dengan sedekah. Mudah-mudahan kalau ada di antara awak dan sakit-sakit, awak bersedekah, mudah-mudahan sehat dan afiat insyaallah. Berapa jumlahnya? Tidak ada disuapkan berapa jumlah. Cuma kalau ada orang bersedekah, sesudah itu berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku. Berapa sedekahnya? 2.000. Sedangkan parkir di mall ini potong mau ke mall membawa anak aku bawa duit 5.000, mohon maaf Pak, 2 jam 7.000. Angin di basement tak AC, apalagi awak ingin sehat, maka iko bukan untuk aku
Iko untuk pondok pesantren Nurul Azhar namanya. Panjang umur sehat badan Bapak Ibu ke Pekanbaru. Kalau dari arah Pekanbaru ke jembatan Leton, sebelah arah jalan sebelum pintu tol ada simpang namanya simpang bingung. Sebab banyak orang bingung. Ada rencana nak ke Medan, terbelok ke Padang. Ada rencana nak ke Padang, terbelok ke Dumai. Simpang bingung namanya. Nanti sampai ke simpang bingung itu jangan bingung-bingung lagi. Ada sekolah kiri tulisan pesantren Nurul Azhar. Di situ anak-anak gratis 25 setahun. 25 satu 50 uang gratis free. Dari mana duitnya? Dari masyarakat uang Riau. Sebab dulu Ustaz Al-Maqqa Al-Lamli Al-Azhar Kairo Mesir, yang belajar di Mesir gratis. Iko ketuanya, kiainya namanya Ustaz Hanafi. Dia juga dari Azhar gratis. Apapun dari Azhar juga gratis. Pokok kami sesudah pulang ke Riau, kami ingin supaya anak-anak Bumi Lancak Kuning pun bisa menghafal Quran secara gratis. Panjang umur, sehat badan, Bapak Ibu datang ke Nurul Azhar Iko, tengok pondok kami lah bawa buya-buya podang, ustad-ustad awak dari Jakarta, awak bawa ke Nurul Azhar itu. Ada namanya Buya Yahya, kami bawa. Ada namanya Ustaz Hanan At-Taki, kami bawa. Ada namanya Ustaz Salim Afilah dari Yogyakarta, kami bawa. Ada lain dari Jakarta namanya siapa namanya? Ada orang Kristen. Nah, Ustaz Yahya di Islam untuk Kristen. Saya Allah maafillah buat dan dari Mananta sama bini kami bawa jus. Nih, sodo uang asal sampai ke pesantren Nurul Azhar. Kalau tiba boleh ke dalam, bawa menengok pagau lah berdecak kaku. Contoh menengok kucing Angkora. Ada orang datang ke pesantren Nurul Azhar itu, lalu masuk aja ke dalam, mau menengok pagaunya, dia sabi, saya suka dengan pondok ini, saya wakaf 2 hektar. Namanya Pak Haji, siapa namanya? Pak Haji Adelman. Di bawahnya tanahnya 2 hektar, gara-gara menengok pagau Nurul Azhar. Belum masuk ke dalam. Sesudah itu dia sabi, ini urus dan 2 hektar itu, nanti kalau Iko berhasil, Iko ada 4 hektar lagi di muka, gue sekolah tinggi. Maksud aku, bapaknya gue kanan lagi tanahnya lalu. Kalau tak mau boy semen, batu bata, kerikil, kelas, asrama, apa nawak tolong, apa nawak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah di antara yang ingin Ambo sampaikan supaya apa? Bukan itu Ambo pribadi. Sebab kami lama gue tanda tangan. Kalau kami mati, Ustaz Allah, Ustaz Hanafi, Ustaz Tata, Ustaz Abdul Somad, kalau kami mati, pondok Iko akan diwariskan bukan kepada anak cucu keluarga, tapi diberikan kepada santri-santri Nurul Azhar. Nanti akan dikelola bersama sampai hari kiamat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk awak solonya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, hadis tentang daun marwaku bisadaqah. Yang kedua, awak solonya kan akan mati. Minta tema daya bawati. Kalau anda bisa membaca pakai tema daya bawati, itu tandanya lah tua. Termasuk aku dulu jauh membaca Quran, contoh itu. Tapi anak-anak ini baca Quran, cuma lah tadi anak-anak tak tahu. Soalnya baca Quran tak pakai itu lagi. Itu namanya faidah bangsa dia. Anak ini jauh bacanya pakai ikro, kata-kata sabar. Nah, awak kosodonya akan mandi dan awak selalu minta sama Allah, Allahumma
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ada jawaban paling hebat, bukan dengan doa lanjut doa, tapi ada jawab kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sadaqatu sirri tadfa'u mitatasu, bersedekah menolak mati su'ul khatimah. Hadisnya sahih. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Kalau awak ingin mati husnul khatimah, kalimat terakhir awak la ilaha illallah, mati awak selamat daripada su'ul khatimah. Di antara caranya adalah shadaqatu sirri tadfa'u mitatasu, bersedekah membuat awak mati husnul khatimah. Mudah-mudahan awak selalu mati husnul khatimah. Ada orang mati di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim di belakang Ka'bah. Ini sembahyang di belakang makam Ibrahim. Sedang sujud terakhir mati. Sedang pakai ihram di dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, sedang berwudu, sedang sholat di sujud terakhir. Itulah mati yang paling hebat. Anak muda sesudahnya meninggal datang uang ke rumah amak, ditanya amak, engkau apakah ulama? Enggak, dia bukan ulama, dia bukan uang alim, dia bukan uang ahli ibadah, ini anak muda biasa saja. Apa amalnya? Kata amalnya, kamu tengoknya biasa, sembahyang macam biasa, puasa biasa, tidak ada amalnya yang khusus. 2-3 hari tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa anak takziah. Kata perempuan itu, anak ibu membagi sepertiga gajinya untuk anak-anak yatim aku itu. Barulah awak tahu kenapa anak itu dapat husnul khatimah, karena sedekah diam-diam sepertiga gajinya nyampaikan kepada anak yatim. Mana tahu nanti di apa nama kamu kawan? Mana tahu di kampung panjang ada tulis di kampung panjang. Mana tahu di kampung panjang itu ada orang meninggal. Sesudah itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Bukan janda ini. Ia memberikan bantuan diam-diam, memberikan goreng, memberikan ikan, memberikan gula, memberikan baju, membayarkan uang sekolah, tapi diam. Rupanya Allah memberikan husnul khatimah. Ustaz Yahya Malone meninggal di dalam masjid, khutbah yang kedua hari Jumat Idul Adha bulan Arab. Allahu Akbar. Kalau nak menengok uang elok, bukan waktu kiri, tengok waktu mati. Contoh apa awak bisa